semua, selamat datang ya. Selamat semua. By the way kita recordnya tanggal 10 malam ini ya, oke 10 Juni ya. Gue excited banget nih Zam. Karena apa? Karena podcast Salah Kaprah tayang episode perdana. Oh ya, ini kayak kita belum perkenalan ya Zam. Kita perkenalan dulu ya. Oke, teman-teman semua kenalin, gue Noval Fajrul. Gue Muharram Azami. Dan kita berdua akan menjadi host ya, yang akan memandu kalian semua di acara podcast Salah Kaprah. Nah, by the way, lu tau gak Zam, podcast Salah Kaprah ini kita ada jargonnya gitu, atau jingle lah gitu. Oh, apa tuh? Iya, pokoknya kalau gue bilang podcast Salah Kaprah, fakta, mitos, dan sejarah. Fakta, mitos, dan sejarah. Lu jawabnya obrolan santai buat yang nggak mau asal percaya. Itu baru balasannya. Baru balasannya. Kita coba ya. Apa tadi? Obrolan santai buat yang nggak mau asal percaya. Oke. Siapa ya semuanya? Oke. Oke teman-teman semua. Selamat datang di podcast Salah Kaprah, fakta, mitos, dan sejarah. Obrolan santai buat yang nggak mau asal percaya. Asik, mantap. Oh ya, by the way Sam, nih kita langsung aja kali ya. Boleh. Ngomong-ngomong nih, soal kita pokoknya setiap episode kita bakal ada tema khusus aja. Tema khusus. Ya. Dan untuk episode perdana ini, tema kita adalah hewan-hewan yang bisa jadi karakter OP di anime. Menarik banget nggak tuh teman-teman? Menarik ya? Menarik banget. Nah, oke. Ngomong soal anime nih Zam, lu punya nggak sih anime yang memorable banget gitu buat lu dari masa kecil? Gue tuh dari kecil gue kan suka mondok ya. Jadi kalau gabut tuh bacanya komik. Makanya bakal memorable banget itu kalau kosong. Benar. Gue baca Naruto, One Piece. Itu dua itu sih yang paling memorable buat gue. Oke. Kalau gue sih banyak ya, karena masa kecil dulu kan banyak lah ya kan, kayak anime gitu ya, dari yang genrenya sport ya kan, atau fantasi, action gitu ya. Banyak juga. Iya, yang paling memorable misalkan itu Naruto ya, kita kan setiap jam sore, kalau nggak salah sore ya. Jadi dan bertepatan sore itu adalah waktu ngaji teman-teman. Ya. Jadi pokoknya kalau nih, gua kasih ini dikit ya. Pokoknya nih kalau kalian udah denger soundtrack ini nih, dengernya dulu. Pasti kalian bakal memorable pasti, bakal ingat sendiri. Iya. Buat anak-anak yang sedih lagi. Nah, nih. Pokoknya nih ya, kalau kita udah denger soundtrack ini nih, kita dilema bos ya, antara mau nyelamatin Sasuke atau pergi ngaji coba. Waduh. Iya, masalah ya, kalau nggak pergi ngaji, kita disabet rotan bro sama orang tua gitu kan. Karena emang zaman dulu ya yang penting ngaji pokoknya. Mau gimana sekolah lu, pokoknya sore itu waktu ngaji. Biasanya. Dan itu juga terjadi itu sama diri gue gitu kan. Jadi kalau udah ada soundtrack tadi tuh kita bingung banget. Masalahnya pas kita pulang ngaji, animenya selesai bro. Pas banget abis. Udah ending. Kita masih bisa ngelihat scene endingnya tuh. Pokoknya ya ada Ino sama Sakura ya lagi nyanyi gini-gini kan. Aduh, tuh udah sakit hati banget bro gitu. Dan juga kalau lu tahu nih, dulu itu banyak ya anime yang ada di TV kan, kayak misalkan iShield 21 dulu ada, terus apa lagi? Kapten Tsubasa dan Kapten Tsubasa. Ya, dan lain-lain. Pokoknya banyak lah ya anime gitu kan. Sesuai dengan tema kita nih ya sekarang, hewan-hewan yang kuat ya, yang bakal ya, yang kita prediksi bakal jadi karakter overpower ya, atau OP gitu kan. Ini setelah kita ya searching ya, kita kumpulin data kan ya, analisis kayaknya ya, supaya setelah kita berjuang mengumpulkan materi-materi nih ya, kita sudah menemukan beberapa hewan yang menurut kita cocok banget nih kalau dijadiin karakter yang overpower di anime. Apa aja tuh? Oke, kita langsung aja mulai ya dari hewan yang pertama. Silakan Azam. Kalau menurut gua nih, hewan pertama yang bakal overpower banget nih kalau di anime itu
mantis shrimp. Mantis shrimp. Oh, udang ini, udang mantis ya? Iya, udang mantis. Itu Benar. hewan-hewan yang hidup di kedalaman laut. Iya. Laut dalam. Dia yang kayak sejenis udang-udangan gitu lah ya. Udang-udangan gitu, Ya, iya. kayak lobster gitu. Udangan tapi kayak tangan itu bentuk cang-corang gitu. Oh, iya benar. Mungkin karena itu ya, dia Iya. ada nama-nama mantisnya kali Mantisnya, iya, kayak mirip-mirip gitu ya. Mirip gitu, oke benar. Nah, kenapa nih Jam lu memasukkan nama mantis shrimp itu di list hewan-hewan yang bakal jadi karakter overpower? Oh, jadi kalau menurut gua kan hasil analisis waktu itu dia punya ukuran badan 10 sampai 20 cm. 10-20 cm, kecil ya berarti Kecil, ya, bahkan itu kecil tapi ada kekuatan khususnya. Kekuatan khusus. Nih, gue demen banget nih kalau ada karakter-karakter yang kelihatannya tuh kayak lemah ya, Tapi ternyata pas kayak kita trigger sedikit kayak langsung, ngeluarin overpower nih skill langsung. Bener. Oh, jadi dia kayak gitu berarti ya? Iya, kayak kecil-kecil cabai rawit. Kecil-kecil cabai bener. Jadi dia tuh termasuk spesies mungkin stay apa namanya? Oh, ini kali mungkin maksud lo ini Stomatopoda. Nah, stomatopoda itu. Stomatopoda ya. Jadi buat teman-teman ya yang mungkin belum tahu ya, kayak kalau kalian pernah belajar biologi ya di SMP gitu ya. Karena gue juga dulu belajar ini di SMP gitu kan. Seingat gue itu kayak setiap kayak hewan atau tumbuhan itu kan kita kayak pernah belajar ya, kayak kingdom animalia, kingdom plantae atau tumbuhan gitu kan, atau kingdom fungi atau jamur gitu kan. Nah, ini yang kita sebut sebagai sistem takson atau taksonomi ya kan. Yang mana dari kingdom animalia ini dia ya semakin turun lagi ya, itu biasanya jenis-jenis hewannya semakin spesifik gitu kan. Kalau kalian pernah belajar gitu kan. Atau mungkin yang belum tahu bisa langsung dicari ya setelah nonton ini gitu kan ya, kita nambah ilmu sedikit lah, nggak apa-apa, ngobrol santai ya kan. Nah, lanjut dari penjelasan Azam tadi ya, si udang mantis ini dia termasuk dalam ordo Stomatopoda teman-teman ya. Jadi kalau nggak salah dia bahasa Latin atau bahasa Yunani ya, pokoknya dari bahasa itu ya, yang artinya adalah setahu gue, seinget gue, stomos itu mulut, podos itu badan. Jadi maksudnya adalah mereka mengklasifikasikan hewan-hewan yang mulutnya itu sejajar di badannya gitu. Karena kan kalau lu lihat ya bentuk udang atau gitu kan, mulutnya kan ada, maksudnya ya mulutnya ada di kaki gitu ya, mungkin seperti itu ya kan, gitu. Nah, gimana nih Zam? Lu tuh apa tadi yang lu bilang dia ini kan khususnya itu ya? Iya, skill khususnya nih. Gue mau denger banget skill khususnya apa. Mungkin kalau gua kasih tahu itu bakal kayak mustahil banget gak sih? Hewan sekecil itu 10-12 cm. Skill khususnya itu punya pukulan yang kenceng banget. Pukulan kenceng banget. Dan kenceng bangetnya itu sekitar 80 km per jam. 80 km per jam. Kita kalau belajar mobil nih guys ya, kecepatan 80 km per jam dimarahin sama instruktur. Motor ya. gue tahu kayaknya. Motor. Aduh, 80 km. Iya. 80 km, gila. Dia makanya kalau pas di dalam laut nih, dia ngeluncurin tonjokannya, itu bisa ngasilin kayak gesekan yang bikin ledakan gitu. Berarti kayak apa? Sonic Punch gitu ya. Oh, kencengnya itu. Kencengnya. Menarik. Jadi dia dari badan yang sekecil itu, punya tonjokan secepat itu, sekencang itu. Iya. Wow, teman-teman. Mantap banget. Makanya itu ya. bakal jadi overpower banget ya. Overpower banget ya. Mungkin ya kalau kita bisa ibaratin ya. Jam lu baca One Piece baca ya? One Piece Baca. Mungkin ya. Ini kalau menurut gua dia kayak si pahlawan Marine alias siapa? Monkey D. Garp. Kalau menurut gua dia kayak Garp ya. Karena dari apa yang gue baca ya, itu kan, gue juga salah satu pembaca One Piece ya, walaupun nggak yang setiap episode gue pantengin gitu bakal gue tonton, enggak, tapi menurut gue Garp itu salah satu orang yang menurut gue dia bisa berdiri di puncak
ya di puncak hierarki Marine kan ya, dia julukannya adalah pahlawan Marine ya kan. Itu salah satunya adalah karena pukulannya bro, ya kan? Kenceng gitu. Bener kan? Iya. Kalau yang lu lihat yang di episode atau arc yang dia nyelamatin Kobe, nggak nonton. Aduh, teman-teman ya, kalau kalian pernah nonton ya, atau ini episode baru kayaknya, waktu dia nyelamatin Kobe dari bajak laut Kurohige ya, yang dia nonjok kalau nggak salah nama jurusnya Galaxy Impact. Itu wow, ngeratain satu pulau bro, di umur yang sudah setua itu. Nah ini bisa gua analogikan kayak si udang mantis ini gitu kan, dari badan yang sekecil itu Dia punya pukulannya pukulan wow, amazing. mirip sih itu. Mirip ya. Mirip banget. Kalau menurut gua itu mirip banget ya. Tapi mungkin kalau kalian punya pendapat lain ya, bisa kali ya kalian ketik di komen, bisa mungkin ya. Oke. Jadi biar kita tahu nih, kita juga mungkin menurut pemikiran kalian, wah kayaknya Garp nggak cocok nih gitu kan. Ada karakter Iya, lain atau mungkin lain nih. iya, menurut kalian ada karakter lain yang lebih mirip tuh dengan si udang mantis, boleh ya kasih tahu kita di komen gitu kan. Waduh. Jadi ini ya, dengan skill khusus ini, yang bikin lu memasukkan dia di list hewan-hewan yang bakal jadi karakter OP. Iya. Wow. Itu sebagai perbandingannya mungkin seorang Mike Tyson yang seorang petinju terkenal itu yang punya pukulan terkuat, itu dia tonjokannya setara dengan 33 tembakan ya? Iya, kayak sekitar segitu ya. 33 tembakan. Ya. Pokoknya dari yang gue baca ya, si Mike Tyson ini kayak kalian misalkan ditembak secara bersamaan ya, pakai rompi anti peluru bro. Satu tonjokan itu setara Tonjokan gitu. Wow. Itu Mike Tyson ya. Mike Tyson. Dan Mike Tyson juga merupakan salah satu petinju yang pukulannya sangat-sangat diakui kan di dunia kan. Siapa yang nggak kenal Mike Tyson gitu kan? Udah legend banget. Ya, orang-orang yang lawan dia pun juga sudah mengakui. pernah merasakan dan mengakui ya pukulan dia yang dahsyat itu kan. Yang mana kalau dia mukul kayaknya pasti musuh itu kayak nggak punya kesempatan buat bangkit lagi gitu kan, kayak udah KO gitu kan. Jadi perbandingannya gitu ya kalau Mike Tyson. Menurut tuh ada perbandingan lain nggak, kayak misalkan sama pukulan orang-orang apa gitu misalkan, atau tokoh terkenal? Kayaknya gue punya nih, punya kayaknya. Buat kalian ya, mungkin kalau kalian tahu ya, ada atlet MMA. MMA nih ya, atau mixed martial arts ya kan. Namanya Francis Ngannou. Ya. Francis Ngannou, dia itu atlet kelas beratnya itu kalau nggak salah heavyweight ya. Dia yang pokoknya dia di divisi yang sama bareng kayak Ali Overeem ya. Tolong koreksi ya kalau nggak salah gitu ya kan. Kayak Ali Overeem atau siapa lagi gitu ya, yang dia masuk heavyweight gitu kan. Dan dia itu, ini menurut penuturan CEO-nya UFC ya, Dana White ya kan, katanya pukulan Francis Ngannou itu sama kayak kalian ditabrak mobil berkecepatan tinggi bro. Bayangin, kalian diri nih, ini pukulannya ya setara itu saking kencang lah bro. Karena dia salah satu orang yang namanya pernah masuk list pukulan terkuat ya di MMA gitu. Jadi hanya dengan pukulan itu ya, ditambah dia mainnya di divisi kelas berat gitu kan. Jadi bayangin aja seberapa kuat pukulannya kenceng ya kan. Mantap banget dah kayaknya itu. Kalau kita dipukul ya, aduh udah dah, jangankan melihat hari esok gitu kan. Kita hidup untuk saat itu aja kayak menit ke depannya udah nggak tahu gimana. Pusing banget kayaknya ya. Gak kebayang sih. Gak kebayang Tahu banget berapa. ya. Terus kalau manusia biasa itu pukulannya sekitar berapa ya? Nih ya, dia yang gue tahu ya, untuk manusia biasa itu kira-kira di antara 600, ini gaya yang dihasilkan ya, gaya ya, kan beda kan, gaya itu make ukuran perhitungannya itu setauku itu Newton gaya kan, untuk gaya yang dihasilkan. Kalau kekuatan itu kan Joule ya kan, di ini pengukurannya sih pengukurannya. Rata-rata manusia biasa itu sekitar 650 sampai 1100
Newton. Ya. Itu gaya yang dihasilkan atau setara konversi nilainya sama tapi beda ini aja, beda pengukuran ya. Newton sama Joule itu selalu ini ada sama nilai konversinya, sama, tapi beda ini doang, beda fungsi pengukuran. Kayak Newton dipakai untuk gaya yang dihasilkan ya kan. Kalau Joule itu untuk kekuatan itu kan, power. Toko itu rata-rata sekitar 650 sampai 1100 Newton. Gaya yang dihasilkan. Masih kencengan itu. Ya, Mantis cream. ya ke petinju, rata-rata petinju itu petinju biasa itu atau atlet petinju lah, rata-rata itu 1400 sampai 1500 Newton gaya yang dihasilkan. Itu tentu karena udah dibekali dengan latihan dan ya pembentukan tubuh gitu kan sejak dia memutuskan menjadi atlet gitu kan. Nah, itu dia kan. Nah, tapi masalahnya apa yang buat dia istimewa nih Zam? Karena ukurannya tadi yang kita bilang 10 sampai 12 cm. Itu ukuran rata-rata ya, teman-teman. 10 paling gede sampai 12 cm. Ya. Dan paling gede, paling besar yang pernah tercatat itu 30 cm. Tapi ya paling 10-12 cm berapa sih paling? Segini paling ya? Berapa sih? Ya. Tapi gaya pukulan yang dihasilkannya hampir setara. Ya kan? Sekitar kalau dihitung dengan satuan Newtonnya sekitar 1600. Bayangin, bro. Ya kan? Karena pada saat dia mukul permukaan air itu, ya, itu air di sekitar dia itu mendidih. Saking kencang itu Saking kencang kan, gesekan menghasilkan panas ya kan dari energi itu air di sekitarnya mendidih. Oh ya, walaupun nggak dalam waktu lama ya, kayak sekejap aja pada saat dia mengeluarkan pukulan. Makanya kalau kalian lihat ya di video-video si Mantis Stream ini ya, kalau misalkan dia biasanya mukul kayak cangkang apa ya kan, ada videonya ya, nanti bakal kita tampilin ya mungkin ya. Video itu biasanya ketika dia mukul suara kencang kayak cetuk. Nah, pada saat itu kayak dalam banget suaranya. Ya, kayak satisfying kita denger ya, kayak mantap bro. Itu air ya atau ini yang di sekitarnya itu mendidih selama beberapa saat gitu kan. Itu yang menurut gua dia bisa jadi masuk ke list hewan yang bisa jadi karakter overpower nih teman-teman. Bisa banget. Ya kan dengan konversi yang seperti itu. Ya kan? Iya. Gimana? Kalian setuju nggak kalau udang mantis ini masuk ke list hewan-hewan yang bakal jadi karakter overpower di anime nih? Gimana? Kalian setuju nggak nih teman-teman ya? Diskusi dong. Kita diskusi ya. Kita coba ya. Kita diskusi di kolom komentar. Oke? Itu Zam. Ya, gue sangat setuju banget gitu sama opini lu si udang mantis ini. Karena emang sekuat itu kan. Sekuat itu. Mantap. Nah, gue juga ada nih Zam ya. Kalau lu udah nyiapin hewan si udang mantis, gue juga punya nih. Ini ibaratnya hewan gacoan gue. Pasti kuat banget nih. Kuat banget. Apa nih? Kuat ya. Siapa dia? Enging. Kecoa. Kenapa tuh? Kecoa. Ya mungkin dalam stereotip orang-orang kecoa itu hewan menjijikan ya, pembawa wabah ya kan, bakteri. Tapi yang bikin gua masukin dia di list hewan-hewan yang bakal jadi karakter overpower ini ya. Itu salah satunya karena ya ketahanan tubuhnya, bro. Ketahanan tubuh. Faktanya emang gitu ya. Iya kan? Kalau kalian pernah baca ya atau nonton anime gitu ya, atau kalau kalian tahu namanya Terraformers. Oh iya. Terraformers itu ya, kalau kalian pernah baca atau melihat gitu kan, itu kayak tentang kalau nggak salah ya, ini tolong koreksi gue gitu kan. Jadi ada sekelompok peneliti gitu, kayak dia naruh percobaan kecoa itu mereka pindahin ke Mars. Jadi kayak pada saat itu mereka percobaan kan, tapi ternyata si kecoanya ini mereka bisa beradaptasi dan mereka kayak jadi berevolusi gitu, jadi tumbuh jadi makhluk yang sadis gitu kan, kejam gitu kan. Jadi kayak orang-orang yang diutus buat meneliti itunya atau kayak Mars Ranger-nya gitu, itu pada dibantai-bantain sama si kecoa-kecoa tadi gitu. Kecoanya itu kayak jadi manusia gitu. Iya, maksudnya bentukan tubuhnya jadi kayak manusia gitu, tapi tetap kayak warnanya atau paling kayak misalnya masih gitu. Kecoa gitu kan. Tapi mereka berevolusi gitu. Dan ini juga menurut gua salah satu yang kayak menarik kita bahas gitu kan. Maksudnya kecoa gitu kan, kayak ada berapa spesies itu kan, banyak, lebih dari 400 atau berapa gitu kan.
Tapi tercatat cuma kira-kira 40 jenis doang. Itu yang hidupnya itu kayak ganggu manusia. Yang sisanya itu mereka Masih bersih. bukan masih bersih, kayak mereka itu membantu kayak buat menjaga keseimbangan ekosistem alam iya, gitu iya. maksudnya, ya kan? Itu kayak misalkan yang ganggu manusia nih, misalkan kayak contoh jenis kecoa apa ya, kecoa Amerika atau kecoa orientalis gitu kan, itu yang biasanya yang ada di dapur-dapur tuh biasanya itu, ya kan? Itu maksudnya dari sekian banyak jenisnya itu cuma dikit doang gitu yang tercatat itu yang mengganggu manusia. Dan balik lagi ke soal ketahanan tubuh tadi ya, kecoa itu salah satunya ya, mereka bisa bertahan dari radiasi nuklir ekstrim. Iya. Ya. Radiasi nuklir ekstrim ya. Mereka bisa bertahan tuh ya, saking ketahanan tubuhnya kuat gitu kan. Tapi bukan berarti mereka nggak bisa mati gitu ya, maksudnya mereka tubuhnya gitu mampu menahan gitu kan radiasi nuklir dengan tingkatan ekstrim, yang mana kalau tingkatan ekstrim ini dikenakan ke makhluk-makhluk lain itu udah pasti mati, udah nggak akan bisa bertahan gitu kan. Jadi dia salah satu termasuk yang ketahanan tubuhnya kuat. Gitu kan. Ini menurut salah satu dosen itu atau guru di sekolah kedokteran hewan yang ada di IPB ya kan. Kalau nggak salah namanya Dr. Supriyono. Ya itu di dalam salah satu artikel beliau mengatakan hal tersebut gitu kan. Bukan berarti kecoa nggak bisa mati gitu, tapi ketahanan tubuh yang kuat yang membantu dia bertahan dari radiasi nuklir ekstrim. Ya. Tapi kalau dia dikenakan radiasi yang lebih besar lagi gitu kan, sampai tubuhnya nggak bisa kuat menahan, ya mati sama aja. Berarti gitu masih kan. ada ini ya? Iya, nggak mungkin jadi OP banget kan, kayak wah apakah dia adalah makhluk terakhir yang bertahan di bumi gitu kan, kayak enggak deh. Iya, masih gitu. Wah ada kecoa gitu, enggak ya, itu semua sudah diciptakan dengan adil gitu kan. Nah, alhamdulillahnya ya, Kuat adil kan. Kelebihan. Ya, dan yang kedua nih ya, yang membuat gue tertarik itu sistem metabolisme tubuhnya kecoa ini. Kenapa itu? Ya, jadi kayak di salah satu penelitian itu pernah diungkapin bahwasannya menyemprot pestisida atau semprotan bebas serangga itu bukan cara yang efektif buat menanggulangi atau mengurangi jumlah populasi kecoa. Berarti nggak ngaruh kalau misalnya kita kayak beli produk-produk yang Iya, gini, gitu. menurut penelitian itu nggak berpengaruhnya bukan secara langsung, tapi kalau dilanjutkan dalam dosis yang tinggi, misalkan dalam jangka waktu panjang gitu. Jadi ya mungkin ada yang mati gitu, banyak yang mati. Tapi biasanya kecoa-kecoa yang mati-mati ini itu adalah mereka yang metabolisme tubuhnya nggak bisa bertahan dan nggak bisa menyesuaikan. Oh, berarti nggak semua yang kuat ya? Sebaliknya kecoa-kecoa yang kuat nih ya, yang metabolisme bisa beradaptasi, metabolisme itu menyesuaikan. Jadi kayak Kuat iya, lagi gitu ya. mereka meregenerasi kayak sistem tubuhnya itu supaya bisa makin kuat menangkal si pestisida ini atau alat semprot serangga ini gitu. Kalau disemprot lagi dia udah kembali. Iya, jadi kayak mungkin hukumnya jatuhnya kayak hukum rimba gitu kan. Siapa yang kuat dia yang bertahan gitu. Nah, ini nih makanya ya kan. Bisa. Jadi mending ya kalian supaya nggak mau diganggu kecoa ya, bersihin rumah gitu kan. Bersihin rumah ya kan, daerah rumah pekarangan gitu kan. Kita jaga kebersihan lingkungan gitu kan, supaya kecoa nggak datang gitu kan. Jadi Bukan kecoa kan tempat-tempat jorok ya. iya, ya kan tadi ya kan. Itu tuh menurut gua metabolismenya yang bisa itu menyesuaikan gitu. Jadi kalau emang dia kecoa-kecoa kuat gitu ya, kecoa-kecoa yang pentolan gengan ya, nah dia bakal Abadi. abadi enggak, maksudnya dia bakal beradaptasi, sistem metabolismenya bakal beradaptasi sama lingkungan tadi. Nah itu yang bisa menyebabkan tadi salah satunya dia bisa bertahan dari radiasi nuklir gitu Kan jadi kan. overpower banget tuh kalau di Overpower banget. ini ya. Kalau menurut gue nih ya, karakternya itu di komik Kaiju Number 8, kalau udah baca Kaiju Number 8, dia menurut gue mirip kayak Kaiju Number 9, Number 9 gitu kan. Karena kalau di cerita komiknya adalah si Kaiju Number 9 ini dia kaiju yang salah satu yang punya kecerdasan gitu kan, dan punya kesadaran sendiri. Jadi dia walaupun misalkan dia kalah nih pertarungan sama si MC-nya, nah dia bisa kabur nih, kabur. Nah pada saat ketemu lagi dia bertambah kuat karena dia mempelajari, Udah tahu skillnya, gitu. tekniknya, atau dia mempelajari cara bertarung si MC-nya ini. Jadi dia makin bertumbuh gitu. Jadi kayak makin berkembang. Jadi menurut gua
ini menurut gue mirip banget ya sama kecoa ini gitu kan. Karena itu kan metabolismenya sama kan, Cocok. mereka berkembang gitu. Dan si Keiji nomor 9 ini salah satu menurut gua karakternya ngeselin ya, karena kayak kok dia udah pengen kalah tapi bisa kabur nih. Iya. Ntar dia datang lebih kuat lagi. Gua yang baca juga stres gitu kan, kayak kapan ini MC bisa ngalahin dia gitu kan. Iya. Ya, gitulah. Nah itu dia nih teman-teman ya, udah 2 nih. Next, yang ketiga. Yang ketiga nih ya, kalian penasaran nggak nih hewan yang ketiga apa? Tebak kalian apa? Ya, coba. Apa tuh? Coba. Coba. Oh, alah. Ya. Kucing. Ada kucing 9 nyawa. Kucing 9 nyawa, ini masih Oyen itu ya, kucing Oyen itu. Oke, lanjut ya, hewan yang ketiga ya. Hewan yang terakhir nih. Hewan ketiga. Apa? Udah gua apa? Penasaran nggak lo? Penasaran banget. Penasaran ya. Dari data yang gue kumpulkan, Apa? kuda Nil. Kuda Nil. Kenapa kuda Nil? Hippopotamus ya, hippo Hippo. ya kan, atau ya si hewan berbobot besar itu ya kan. Jadi si kuda Nil ini ya seperti yang kita tahu ya kan, bobotnya besar Gede. ya kan Ganas. ya. Dan kalau dari data yang ada ya di Afrika sana ya, setiap tahunnya sedikitnya ada 500 kasus kematian yang disebabkan kuda Nil. 500 itu sedikitnya setiap tahun. Berarti kalau banyaknya bisa lebih dong jumlahnya. Paling sedikit 500 Ya, gitu ya. atau rata-rata lah ada 500 kasus setiap tahun bayangin di 500 populasi orang menghilang ya gara-gara kuda Nil. Orang gini nggak ada yang tajam ya? Iya, tapi itu dipengaruhi juga karena sifatnya dia itu agresif dan teritorial. Jadi ketika ada orang yang masuk teritori dia bakal bersikap agresif gitu. Oh, kayak ngelindungin diri lah ya? Ya, melindungi wilayah dia gitu kan. Makanya karena kan tempat tinggal dia kan rata-rata kan di Sungai Nil, makanya namanya kuda Nil gitu kan. Karena kalau dalam dia merupakan kata serapan juga bisa dibilang. Jadi kalau di bahasa Belanda itu ya namanya kalau nggak salah itu Nil Paard. Ya, Nil itu dan dia menjadi Sungai Nil. Paardnya itu kuda. Jadi kayak kuda yang ya ada di Sungai Nil gitu kan. Karena habitat di sana ya, dan orang-orang di Afrika juga kan salah satunya kan bergantung pada adanya sungai gitu kan sebagai sumber air ya kan, untuk apa? Untuk berburu ikan ya kan, untuk mencuci atau apapun itu kan. Nah, itu yang bisa salah satu jadi karena mereka misalkan mereka nyuci gitu kan di pinggir sungai gitu, dan ternyata itu adalah iya, dan itu adalah teritori kuda Nil. Udah kalian habis gitu kan. Bersisa. Terus dia punya skill khusus gak? Khususnya nih, dan apa setelah gue kumpulin ya data-data gitu, fakta-fakta ya, ternyata kuda Nil nggak bisa berenang bro. Nggak bisa berenang? Tidak bisa berenang. Terus selama ini yang kita lihat di air gitu ngapain? Iya kan, kuda Nil itu tidak bisa berenang ya kan, walaupun dia hewan yang semi akuatik gitu kan, atau menghabiskan sebagian hidupnya di dalam air gitu. Tapi faktanya mereka nggak bisa berenang ya kan. Jadi yang selama ini kita lihat adalah mereka menenggelamkan diri jalan di dasar air gitu, atau di dasar sungai. Mereka berjalan gitu kan. Atau yang kayak kita lihat di kebun binatang gitu kan, biasanya kayak mereka lagi di air. Iya, lagi di air gitu kan. Mereka turun sampai dasar, ya udah. Mereka bukan berenang, tapi jalan gitu kan. Berarti sungainya yang pendek ya. Bisa jadi. Kan? Nah, ini disebabkan karena salah satunya adalah bobot tubuhnya Zah. Iya, keberatan. Iya, karena rata-rata berat bobot kuda itu 2-3 ton. Bayangin ya. Berat ya. banget. Bayangin, kemarin ada artis ya, kalau nggak salah Virus ya, artis itu yang istrinya Sony gitu kan. Dia keinjek sapi kurban ya 1,2 ton. Kakinya biru, bro. Lu bayangin ya, kaki lu keinjek kuda Nil 2-3 ton. Apa nggak hancur tuh kaki? Encret kita kan diinjek. Bayangin aja kan? Dengan bobot segitu ya nggak mungkin lah dia bisa berenang gitu kan, mengapung gitu kan, karena ya itu kayak ngelawan hukum fisika lah gitu kan. Jadi dia yang kita lihat ini adalah mereka nggak bisa berenang ternyata. Gue juga baru tahu setelah gue cari-cari fakta tentang ini kan. Juga wah kaget. Kira punya keahlian gitu. Nah, pertama itu nih, itu fakta pertama. Ya. Fakta yang kedua,
Apa itu? Dia itu balik lagi ya, yang menjadi senjata utamanya kekuatan gigitan. Giginya. Kekuatan gigitan. Jadi kalau giginya aja itu kayaknya beratnya hampir 3 kilo. Satu giginya Satu doang. gigi 3 kilo. Iya, bayangin aja maksudnya bobot seluruh tubuhnya aja 2-3 ton kan. Ini Apa itu giginya tuh ya, giginya? yang kalian lihat ya kalau misalkan mereka lagi buka mulut gitu kan, dan ternyata mulutnya itu bisa membuka sampai selebar 1,2 meter. Ya, Gede juga ya. lebarnya segitu gitu kan. Dan dia juga termasuk hewan yang mengkonsumsi banyak makanan gitu kan, karena ya gitu. Jadi beratnya juga jadi nambah gitu kan. Dan balik lagi tadi itu berpengaruh ya kekuatan gigitan. Karena menurut data kekuatan gigitan kuda Nil 3 kali lipat dari kekuatan gigitan singa. Bayangin, kalian digigit singa remuk Segede itu. guys ya. Kalau kalian ketemu kuda Nil, Sama potong. nah coba kalau ketemu kuda Nil mau ngapain? Kalau misalkan lu lagi jalan nih, pas di pinggir sungai gitu, terus lu ketemu ada kuda Nil gitu, apa yang bakal lu lakukan? Lari gua. Lari. Lari. Ini ya salah satu fakta juga. Oh tuh. Kuda Nil ya kecepatan larinya di darat ya itu kecepatan tertingginya nembus 40 km per jam. Buset. Ya, Dengan bayangin, badan guys, segede itu. dengan badan sebesar itu Masih bisa ya, lari. ya. Kalian bayangin guys ya, ada makhluk 2-3 ton ya ngejar kalian dengan kecepatan 40 km. Lu yakin lu mau lari Zam? Berarti gua ini aja nyebur. Kolam. Mau nyebur? Bisa berenang dia kan. Dia bisa berenang ya, tapi kan bisa bergerak di air. Gua bola. Waduh, Ngapain gua? Gimana teman-teman? Kalian kalau ketemu kuda Nil nih Dilawan bakal apa nih? makan. Ya kan? Kita jadi serba salah. Mau dilawan kena rahangnya mati, mau lari Lari dikejar, dikejar. gimana? Kalian mau berenang? Emang kalian semua bisa berenang gitu kan? Oh, mati pohon ah. Iya. Dan menurut gua nih kalau kita ibaratin di karakter anime nih Zam, ini kayak baca One Punch Man nggak? Baca. Baca. Kalian kalau tahu kayak Pigat. Oh, Pigat. Pigat. Tahu ya, kalian tahu ya Pigat. Mirip banget Ya. itu. Itu yang dia itu yang pahlawan level S gitu kan. Dia yang maksudnya Makan apa aja. iya, yang gue lihat di awal tuh dia kalau ada monster yang dia habis lawan dimakan. Tapi ternyata setelah arc asosiasi monster baru ketahuan kan dia kekuatannya. Dia jadi kayak dia ngegunain cadangan lemaknya itu buat jadi tenaga dia Oh, gitu. iya, iya. Kayak kita ditunjukin dia makan banyak gitu. Tapi ya itu balik lagi. Menurut gue dia mirip sama kuda Nil gitu kan. Badannya gede. Badan besar. Bisa. Nafsu makan, wow, Kuat. apa aja dilahap, kuat ya kan. Strong. Strong, ketahanan tubuh kuat. Ketahanan Jadi tubuh. menurut gua dia mirip banget sama Pigat gitu kan. Gimana kalau menurut kalian? Kalian setuju nggak nih kalau dia tuh dimiripin sama Pigat gitu kan? Mirip lah. Mirip ya kan. Nah itu dia teman-teman, gimana nih menurut kalian? Pembahasan kita episode kali ini tentang hewan-hewan yang cocok jadi karakter yang OP di Overpowered anime gitu kan. Coba-coba ya kasih kita pendapat kalian gitu kan. Sebenarnya masih banyak ya? Iya sebenarnya Ini baru masih 3 banyak. ya? Ini baru 3 tapi ya terima kasih ya balik lagi ya. Ini kita udah ngomong ngalor ngidul begini kan. Udah berapa menit yang berlalu gitu kan. Ya. Jadi ya mungkin kita bisa bertemu di episode selanjutnya gitu kan. Makanya buat kalian ya jangan lupa ya dukung kita terus ya kan dengan cara subscribe ya akun YouTube kita, channel YouTube kita ya. Di like, subscribe, Di like, share. subscribe, di share ya, kalian komen juga banyak gitu kan. Biar kita juga sebenarnya kita ya bakal kita baca kok, tenang aja. Kita bakal baca komen dan Siapa tahu nanti bakal iya, jadi ide siapa tahu kita nanti juga. bakal jadi ide untuk tema obrolan kita gitu kan. Betul banget ya. Jadi gimana aja menurut tuh pembahasan hari ini asik banget nggak sih? Asik banget, seru. Asik banget ya kan. Iya, jadi Tambah kita ilmu juga kita. iya, jadi kita nggak cuma bahas yang ngalor ngidul aja gitu kan. Ya walaupun sebagian besar seperti itu ya. Tapi kita tetap dapat insight ilmunya gitu Iya, kan, betul. pengetahuan, fakta-fakta uniknya gitu kan. Oke, teman-teman semua, terima kasih yang udah menyaksikan kami ya sampai Terima akhir kasih ini. banyak. Terima kasih banyak, gitu kan. Kita pamit undur diri ya, sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye bye.